Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, penjaga garasi Venus. Salam dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Tadi mau bikin kopi, baru teringat kalau oh iya puasa. Parah. Baru hari pertama puasa sudah parah, udah lupa mau main hajar aja. Karena biasanya jam siang-siang begini kan ini jam ngopi ya. Nah, akhirnya kita proses aja lah pete. Jadi ini pete hasil kebun sendiri kemarin, baru turun kemarin kan belum puasa, jadi saya minta tolong orang situ, orang dekat kebun itu untuk ambilkan pete. Ini daunnya aja masih seger gitu. Di kebun jadi punya satu pohon pete yang umurnya mungkin udah belasan tahun kalau informasi dari pemilik kebun yang lama. Waktu saya rubah kebun kopinya menjadi kebun durian, pohon petenya dibiarin gitu. Jadi alhamdulillah setidaknya dalam setahun itu sekali panen, walaupun di tahun ini panenannya miris, jadi cuma sedikit banget, tapi lumayan ini kalau misalkan dijual dapat lah kalau 500.000, karena ini tinggal sisanya ya, yang lain sudah dibagi-bagi ke saudara, ke tetangga kebun, ke yang manjat ya, penjaga kebun saya gitu, udah berbagi. Nah ini semalam satu karung saya bawa pulang. Ini walaupun saya doyan juga makan pete, tapi kan nggak mungkin semuanya ini dimakan sendiri, akhirnya dijual deh. Nanti saya lempar ke grup WhatsApp, ke Facebook, siapa tahu ada yang minat gitu ya. Enak juga kalau buat lalapan atau buat semur, bukan semur apa ya, nggak tahu saya masakan kalau dari pete. Setahu saya ya yang nggak usah dikupas, langsung diiris-iris gitu dengan kulitnya, campur dengan ikan asin, kemudian cabai, terus terong kayak gitu itu alat. Terus pakai bumbu balado itu, bumbunya orang Padang itu. Wow, enak banget itu. Nanti lauknya ikan bakar. Sedap. Atau bikin sambal goreng ati kayak gitu-gitu. Itu yang saya tahu. Mungkin banyak lagi jenis masakan dari pete ini yang bisa dieksplor. Kok dikit ya, ini udah buahnya dikit tapi ada yang kualitasnya kurang bagus ya. Namanya juga pohon tumbuh dengan sendirinya di kebun, terus kemudian nggak, tanpa perawatan, tanpa kasih pupuk, alhamdulillah. Nah, dulu seingat saya pernah rekor ini dapat 3 jutaan itu hanya dari satu pohon pete. Karena apa? Ini
pohon pete saya ini agak aneh ini. Yang lain berbuah, pohon saya ini nggak ada tanda-tanda pergerakan. Ketika yang lain udah habis, nah ini baru mulai berbunga. Nah, ya itu hikmahnya di situ. Hikmah sekaligus bukan kelemahan, apa namanya? Kelebihan sekaligus kekurangan. Ya kelebihannya jadi pas harga mahal gitu. Tapi kekurangannya jadi sasaran macam-macam, sasaran penyakit, sasaran apa, biasanya ulat itu yang sering kali menyerang buah pete. Jadi di dalam biji pete ini banyak dimakan ulat kalau pas lagi nggak musim gitu. Kalau pas musim kan ya mungkin ada, tapi yang diserang kan jadi banyak pohon, bukan cuma satu pohon aja. Nah kalau pas nggak musim berbuah, dia berbuah sendirian, ya sudah jadi sasaran empuk. Sasaran empuknya ulat. Itu ceritanya. Nah, dengar-dengar sih ini kan sudah lewat musim, jadi harganya udah naik lagi. Kemarin pas musim itu 5 ginian yang panjang-panjang begini itu cuma di 8 sampai 10 ribu gitu. Nah sekarang dengar-dengar sudah 15-an ribu kata penjaga kebun saya kemarin. Nah, kalau udah 15 ribu, ini berapa banyak ini tadi? Ini aja udah pasti 100 ribu lebih, 200 ribuan ini. Sama yang kemarin-kemarin yang udah dibagi-bagi ya 500 ribu lebih. Ongkos untuk manjat pohonnya kemarin saya tanya minta berapa, 50 ribu aja, ya sudah. Untungnya udah segitu. Alhamdulillah. Kalau misalkan punya banyak pohon gitu, di kebun punya 100 pohon itu udah berapa keuntungannya. Nah ini nanti saya akan konsumsi sendiri yang pasti, tapi sebagian akan saya tawarkan ke teman-teman di sekitar sini aja, nggak jual ke mana, ke luar daerah atau ke kirim-kirim, itu enggak. Ya cuma segini ngapain itu, aduh. Iseng-iseng aja, bukan iseng sebenarnya, hiburan itu. Tapi kalau mau ditekuni ini kan ada juga apa, kalau nyebutnya bos pete itu ya tengkulak lah gitu. Nah, ada lagi teman di kenalan, bukan teman ya, kenalan di warung kopi yang biasa langganan itu, yang biasa ngobrol di warung kopi, anaknya di Jakarta, usaha ekspedisi. Setiap kali truknya lewat sini ke arah Jakarta itu pasti pulangnya bawa hasil bumi, terutama pete yang jadi favorit, karena pete kan relatif awet gitu ya, kalau di perjalanan mau 3-4 hari pun masih oke gitu. Nah, selain itu biasanya juga kalau nggak musim pete bawa kelapa muda kayak gitu-gitu. Pas musim durian, sekarang kan masih musim durian ya, bawa durian ke daerah lain, dari daerah lain bawa pula duriannya ke daerah lain juga, jadi apa, barter gitu. Katanya sih sering ke daerah Palu itu, bawa dari sana dibawa ke Banyuwangi, dari Banyuwangi didistribusikan ke macam-macam, ke Bali, ke Jakarta gitu. Terus baliknya kalau dari sini dibawa ke Jakarta, di sini kan murah-murah itu satu buah. Kalau yang semalam itu saya bawa itu
udah lumayan mahal, soalnya memang buah lagi jarang kan di tempat itu, padahal buahnya kualitasnya bagus gitu. Itu dibawa ke Jakarta. Nah kalau dari sini buah harga-harga 30 sampai 40 ribu itu kan udah lumayan besar, brand lokal ini ya. Itu di Jakarta bisa laku 50-an ribu, kan lumayan kalau satu buah untung 10 ribu aja gitu ya. Kalau bawa satu truk tinggal ngitung, jangankan untung 10 ribu, 20 ribu, untung 5 ribu aja udah, kalau per buah 5 ribu gitu udah banyak banget nah, kalau satu truk gitu ya. Nah yang penting ya itu punya modal, punya link. Kalau link sih relatif gampang sekarang, aja dilempar ke pasar aja pasti laku. Ke pasar, maksudnya pasar tradisional maupun pasar-pasar ke pedagang gitu, pasti laku. Yang penting punya modal itu. Kalau nggak punya modal ya ada, pasti ada juga yang berhasil tanpa modal gitu. Modalnya apa? Modal maklar. Jadi orang Jawa bilang apa? Bondo abab. Jadi modal ucapan gitu. Jadi dia menyampaikan informasi dari yang didapat dari pemilik barang ke pedagang atau ke pembeli itu namanya kalau di marketplace ya, tuh di Shopee atau di TikTok atau di YouTube itu kan ada affiliate program ya, dia nggak punya apa-apa itu sebenarnya kan, modal kuota internet. Nah, ya menjualkan produk orang lain gitu. Jadi dia dapat untung, dia dapat komisi dari hasil penjualan itu. Dia nggak punya barang. Nah itu kan low budget. Tanpa punya produk dia juga bisa berjualan gitu. Mengharapkan komisi gitu. Tapi kalau di YouTube kan kita lihat banyak juga yang katanya komisinya dalam sebulan bisa puluhan juta, mungkin ada yang ratusan gitu. Ya nggak tahu, tergantung produknya mungkin. Kalau produk-produk kayak otomotif itu kan biasanya komisinya besar, karena untuk laku juga agak lambat kan gitu, dibandingkan dengan produk-produk sembako itu kan kebutuhan sehari-hari, komisinya sedikit tapi lakunya cepat gitu. Ya ada plus minusnya memang. Komisinya cuma 500.000 perak, tapi sehari kali misalkan laku 1.000 ya 1.000.000 sehari kan gitu kan. Otomotif kalau komisinya misalkan 1 juta tapi sebulan belum tentu laku, ya sama aja kan hitungannya itu. Ya masing-masing punya segmen atau untuk berjualan gitu ya, nggak harus dagang pete harus melihat keuntungan mobil kan, nggak fair gitu. Sebaliknya orang dagang mobil lihat orang jual kacang goreng, kacang goreng kok laris gitu, tapi larisnya untungnya cuma berapa gitu. Sementara mobil walaupun laku seminggu sekali atau katakanlah seminggu 2-3 kali, tapi untungnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan jualan kacang goreng, kacang godok, kacang rebus. Ya begitulah hidup ya. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Dari tadi saya bilang orang Jawa bilang, ya memang saya orang Jawa jadi banyak mendapatkan input atau masukan falsafah dari orang Jawa, ajaran-ajaran dari kakek nenek dulu, dari bapak ibu, dari orang-orang tua. Jadi ngomongin apa ini? Padahal megangnya
PT, pete malah ngomongnya kesana kemari. Oke, saya kira cuma ini aja yang bisa saya sharing karena nggak bisa ngopi, jadi nggak bisa sharing kopi. Tadinya udah nyiapin ini, mau bikin ini Arabica, mau bikin cold brew. Kalau kemarin kan bikin cold brew dari Robusta, ini mau bikin cold brew dari Arabica untuk stok bulan puasa ini. Kalau diminum pas berbuka puasa atau beberapa saat setelah berbuka puasa kan seger juga itu kan cold brew. Tapi ternyata kok harus memproses seperti ini, karena ini kalau nggak diproses kan lama-lama layu. Kalau layu jadi kualitasnya nggak fresh lagi, nggak bagus lagi. Terima kasih ya teman-teman, Bapak Ibu, sudah menyaksikan pamer bukan pamer, sharing dari saya. Saya sharing tentang pete, artinya di sini lagi musim pete. Sebenarnya sudah nggak musim lagi, sudah lewat musimnya, tapi pete saya ini memang abnormal. Jadi yang lain panen saya cuma lihat, yang lain nggak ada panenan, saya justru panen gitu. Itu yang saya sharing. Jadi terima kasih sekali lagi sudah nonton sharing dari saya. Saya nggak pamer, nggak ada maksud untuk pamer atau mengajari untuk apapun lah. Hanya sharing, sekedar sharing. Kalau misalkan minat, siapa tahu kan, teman-teman Bapak Ibu minat, kakak adik minat dengan pete, monggo, saya jual apa adanya. Dan kalau ada, kalau nggak ada apa yang dijual gitu. Ya, oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pete.